Ini spesial oleh seluruh warga Tulungagung untuk menyambut Bapak Ibu semuanya di sini. Oke, Pak Suryawan, boleh sedikit cerita untuk kesempatan kali ini kita ngomong tentang potensi desa dan tentunya masih dalam kesempatan kita dalam pengembangan motivasi desa dan kelurahan berprestasi. Desa Tulungagung adalah salah satu desa berprestasi yang hadir di kesempatan kali ini. Pak Sulyono, boleh sedikit cerita tentang bagaimana dan apa saja kemarin disiapkan ketika mengikuti kompetisi desa dan kelurahan berprestasi ini? Sebelumnya kami menyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu. Yang saya hormati yang dari Jakarta semuanya, dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian rombongan dari PRD Provinsi termasuk Pak Dwi, guru kami, kemudian dari Pemkot Batu, Pak Ririk dan semuanya, teruntuk, terkasih dan tersayang teman-teman kepala desa semuanya, lurah se-Indonesia yang berprestasi. Belum ke Batu kalau belum ke Selekta, belum ke Batu kalau belum ke Apel, itu aja. Oke, luar biasa. Mau ke Pak Wid ceritakan kemarin sudah disiapkan apa saja sih ketika menghadapi kompetisi desa dan kelurahan berprestasi itu? Sebenarnya kami diikutkan lomba desa itu sejak 2018, tapi kami yang nggak mau. Kami yang nggak mau karena persiapannya juga belum. Karena tahun 2018 ini kami masih menyusun itu master plan desa. Kemudian master plan desa kami bekerjasama dengan ITN, dengan Unibro juga, dengan perguruan lain, kemudian dari akademisi, kemudian dari praktisi, kemudian dari konsultan. Tahun 2018 master plan desa itu udah ada. Tapi bulannya terakhir. Kemudian tahun 2019 pandemi sampai tahun 2022 saja bagi kepala desa semua potensinya juga ada. Kami mewakili wabil khusus Kota Batu kemudian provinsi di ajang nasional. Adapun potensi yang ada di desa kami adalah sayur dan buah dan bunga. Di sini tidak ada padi, tidak ada apa. Kemudian air di sini sulit, Pak. Kami harus mendatangkan berpuluh-puluh kilo diambil di di peralon. Jadi kalau kami ingin harus memasang sedemikian rupa, sehingga kami infrastruktur, kemudian dari baik yang dari dana desa untuk jalan ekonomi atau apa itu bagian dari potensi kami. Kemudian tadi sudah ada keripik buah, keripik sayur. Itu memang kami harus berkreasi, bukan hanya sekedar untuk menjadi sebuah pengajian, enggak. Itu yang jauh lebih itu, karena ini hasil yang melimpah. Mungkin dari teman-teman kepala desa di seluruh Indonesia ada sesuatu yang di desanya yang produk bisa hasil pertanian, hasil bunga dan lain-lain. Kemudian kalau untuk potensi desa sendiri, kami bagaimana cara investor itu datang ke Tulungagung wabil khusus, Kota Batu secara umum, Tulungagung khususnya ini aman. Misalnya bapak-bapak ini ada investor, ada yang 10 miliar ke bawah, ada tempatnya tersendiri, dan kami persiapkan. Ya, baik sama izinnya sekalian kami yang urus, LO-nya dari kejaksaan kami yang urus, keamanannya desa yang urus, bahkan untuk pembayar pajak atau apa lewat kami. Jadi desa ini sebagai sesuatu yang inovatif sehingga alhamdulillah kami dipercaya oleh berbagai investor untuk pengembangan baik pertanian maupun wisata. Kemudian yang terakhir kemarin kami juga ada isu nasional bahwa hutan produksi, hutan sosial ini dijadikan sebuah nantinya ketahanan pangan atau bahasanya Indonesia Emas di tahun 2045. Kami sudah mulai 2 tahun yang lalu, kami sudah kerjasama sama Yudi, unit traktor
unit traktor. Kami sudah menanam di kawasan perhutani yang menghasilkan kopi yang sebelah itu. Luas lahannya di 4 desa ini, BUMDes bersama ini tidak kurang dari 2.500. Kemudian yang masih kami potensikan sekitar 60 karena masih tahun kemarin. Dan itu kita biayai dengan APBDes, kemudian penguatan. Sehingga saya yakin nanti saya pesan kepada saudara-saudara kepala desa, jangan takut kalau ada apa-apa. Ya kita ada kejaksaan kok, ada pengacara lembaga negara. Nanti kita sondingkan ke sana, nanti tidak akan salah, jangan takut salah karena kami sudah mengalami. Tadi yang disampaikan saudara kita yang dari gini, ya kalau kadang-kadang kita ini kan ditanya kepala desa selalu dipanggil atau di apa ya, tapi yakin kalau segala sesuatu dengan kolaborasi, kemudian dengan inovasi, kemudian banyak koordinasi, saya yakin hal ini tidak menjadikan kendala. Ya, support bagi semua kepala desa juara ini. Bukan kami yang terbaik, tapi kami masih banyak, starting kami juga masih ada. Kemudian dengan adanya investor yang masuk, kemudian pengembangan yang ada, maka kami bisa membayar BPJS Ketenagakerjaan, baik itu lembaga desa maupun pekerja rentan sosial. Harian lepas itu 1.300 orang. Jadi kami membayar BPJS Ketenagakerjaan. Kalau KIS-nya kan sudah dibayar kota, tapi kalau tenaga kerja itu kan kasihan itu. Maka kami dari APBDes kita anggarkan seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Suryono kita. Kalau teman-teman tadi sempat disampaikan juga Master Plan di 2018 dan semuanya, kita akan berbicara tentang pengembangan potensi dan juga desa kelurahan. Saya boleh berloncat ke Pak Sandrudiarto. Pak Sandrudiarto, menurut Anda sebagai seorang akademisi gitu ya, concern dengan hal ini juga. Kira-kira menurut Anda apakah langkah apa sih yang harus dilakukan oleh Pemdes atau kelurahan ini untuk identifikasi potensi lokalnya yang akan dikembangkan? Oke, siap. Terima kasih banyak moderator. Izin saya ingin menyapa dulu, mohon maaf, jadi yang terhormat Kasubdit Kemendagri, Ibu, kemudian ada juga Bapak dari Kepala Dinas Kota Batu, kemudian mohon izin Bapak Ibu pimpinan yang lain, saya tidak hafal untuk nama instansinya, dan juga Bapak Ibu semua pemimpin ya. Jadi karena saya sebenarnya di dalam materi ini judulnya adalah berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, di sini adalah pemimpin di antara 83.000 desa yang ada di seluruh Indonesia. Oke, dan ini alhamdulillah Bapak Ibu dikumpulkan di sini sebagai seorang juara ya bahasanya Pak, karena berprestasi begitu. Dan kita bisa saling sharing berkaitan dengan peran akademisi ya, khususnya saya dari kampus begitu. Oh iya, saya lupa, saya belum menyapa Mas Dwi tadi dari Jalur Jatim. Mohon maaf. Bapak Ibu, jadi begini. Pertama kali ketika kita ingin menentukan potensi, Pak. Nah, itu kita harus membuat yang namanya profil desa dulu. Sehingga akan tahu di mana letak keunggulan kompetitif kita dan juga kelemahan yang kita hadapi begitu. Nah, di sini sebenarnya memang untuk menyusun hal seperti itu saya pikir, aduh, ini dibutuhkan satu effort yang luar biasa ya Pak. Nah, oleh karena itu kita bisa berkolaborasi tentunya. Kalau Pak Sulyono ini APBDes-nya besar ya, nah, jadi bisa hadir konsultan ya Pak. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, kampus itu sekarang itu punya banyak program yang itu bisa kita matchingkan dengan program yang ada di desa. Banyak sekali begitu. Contohnya apa? Contohnya sebagai contoh kemarin kami gitu ya, melalui dana matching fund Bapak Ibu itu dengan salah satu dinas ya pemerintah di Kota Trenggalek itu mendapatkan 350 juta. Nah itu untuk apa? Nah kebetulan karena kebutuhan di sana adalah untuk membangun yang namanya tourism center, dan itu mereka minta dibuatkan jadi portofolio ya terkait dengan pariwisata Pak. Jadi poin-poin pariwisata yang mereka miliki, kemudian bagaimana nanti terkait profilnya seperti apa kita buatkan. Nah itu dalam bentuk kebetulan namanya Nakula Sadewa itu roket, karena Galek itu kan dengan tagline-nya meroket. Nah mereka minta untuk didesainkan yang seperti itu, dan akhirnya kita buatkan juga aplikasinya, dan itu tidak harus didanai dari APBDes.
Bapak Ibu bisa memanfaatkan ya, dalam tanda kutip secara positif fungsi-fungsi dari kampus yang ada di sekitar Bapak Ibu semua. Nah itu kira-kira untuk memantik diskusi kita ya, paling tidak itu yang bisa sampaikan yang pertama. Monggo. Ada lagi mungkin Pak? Iya, tadi saya sedikit dari yang disampaikan oleh Pak San tadi bahwa sebenarnya kita bisa memanfaatkan peran para akademisi di kampus-kampus yang ada di sekitar. Nah ini permasalahannya biasanya nih Pak San, ada desa kelurahan yang mungkin letak kampus dan lain sebagainya itu cukup jauh. Sebenarnya sebagai seorang akademisi Anda bisa memberikan saran apa? Apakah kita harus mengajukan ke yang di provinsi sama atau di luar provinsi juga bisa, atau bahkan yang tingkatnya nasional? Oke, sebenarnya tidak terbatas pada itu ya. Yang terpenting adalah ketika kita sudah matching dan saling sepakat ya, itu nanti bisa kita ajukan sebagai dana yang memang menjadi bagian dari operasional yang ada di RAB kita. Sebagai contoh Bapak Ibu, jadi tim kami kemarin kebetulan yang dari kampus berangkat ke daerah sekitar IKN sana Pak, di desa yang ada di sana. Nah ini juga sama untuk programnya, dia terkait dengan desa, dan saya di Malang yang tadi saya ceritakan tadi, kita juga melaksanakan program matching fund itu dengan pemerintah Galet. Jadi artinya tidak terbatas pada satu wilayah. Yang terpenting adalah memang yang kita ajukan, program-program tersebut memang bermanfaat Pak untuk desa, dan jika kemudian di dalam kompetisi hibah nantinya itu memang disetujui, nah ini tidak jadi masalah. Jadi tidak ada batasan wilayah tertentu. Dan dengan Pak Suliono juga kami, walaupun juga mungkin Pak Suliono udah jauh ya, tapi makanya kita intens sekali. Jadi dengan Pak Suliono itu teman-teman banyak, mungkin Pak Faid khususnya Pak Suliono, dan minggu kemarin juga dengan Pak Suliono juga, tapi tidak ketemu beliau sayangnya gitu. Jadi kita mengundang teman-teman dari Malaysia Pak untuk kita bawa ke sini, dan sekaligus untuk ekspos terkait dengan potensi yang ada di sini. Itu sudah beberapa kali kami bawa. Yang sebelumnya juga sama, dari Malaysia kita bawa ke sini, mereka melakukan kegiatan di sini. Sehingga secara global nanti juga terekspos di websitenya mereka begitu. Jadi secara bisa kita sebutkan singkat saja bahwa dari statement Pak San tadi membuka peluang nih. Pak San dari Brawijaya ya. Ya, dari Brawijaya juga bisa bekerjasama dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini ya. Dari 75 peserta kali ini sih Anda bisa juga mengajukan kerjasama bersama Pak San, nanti ngobrol-ngobrol bersama untuk bagaimana sih mengembangkan desa kelurahan Anda bersama dengan universitas, salah satu universitas terkemuka yang ada di Malang, yaitu Universitas Brawijaya. Baik, sebelum ke materi selanjutnya dari Dinas BMD Provinsi Jawa Timur, Pak Dwi, saya boleh pancing dengan satu pertanyaan yang saya sudah siapkan ya. Kita ngomong tentang kerjasama antara pemerintah desa, kelurahan, pelaku usaha lokal, pihak swasta untuk mengembangkan inovasi, kaitannya dengan Dinas BMD Provinsi yang membawai itu semua. Bagaimana Pak Dwi? Oke. Sejauh ini dengan desa kelurahan yang ada di Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga izin menyapa dulu ya. Di sini ada teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, ada Pak Hades tentunya sebagai tuan rumah, ada Pak Riki dari Kepala Dinas DP3 P2 KB Kota Batu, dan ini para senior-senior guru-guru kita semua, para kepala desa dan lurah terbaik tingkat nasional ini. Jadi terkait dengan fasilitasi kami dari Dinas PMD Provinsi Jawa Timur terkait dengan kerjasama antara provinsi dengan desa, itu bukan kerjasama ya namanya ya, tapi itu salah satu tugas pembinaan kami, pembinaan pemerintah provinsi kabupaten kepada desa sebagaimana aman dari undang-undang desa seperti itu. Tentunya apa yang kami lakukan kepada desa, salah satunya kalau di Jawa Timur ada desa Bulurejo, ini memang menjadi salah satu tuntutan bagi kami, karena kenapa kita di Jawa Timur ini memiliki 7.721 desa dan 666 kelurahan. Jadi sebelum saya menginjak ke materi utama, perlu kami sampaikan bahwa Provinsi Jawa Timur, kita di Jawa Timur ada 41 juta jiwa lebih.